Karrar Striker adalah tank tempur utama baru Iran. Ini adalah versi yang ditingkatkan secara signifikan dari tank T-72S Iran. Sejumlah tank ini dipasok ke Iran dari Uni Soviet. Saat ini Iran mengoperasikan sekitar 480 tank T-72S dan bahkan tank T-72M1 yang lebih tua yang dapat ditingkatkan ke standar baru. Cuplikan rekaman Karrar dirilis pada tahun 2016. Tank ini sendiri pertama kali diumumkan ke publik pada tahun 2017. Tank yang ditingkatkan ini dilengkapi dengan menara baru, lapis baja tambahan baru, sistem observasi dan bidik baru, sistem kendali tembakan baru, dan memiliki sejumlah peningkatan lainnya. Semua peningkatan ini secara signifikan meningkatkan kemampuan tempur T-72 yang menua tank seri di bidang utama perlindungan, daya tembak, dan, mungkin, mobilitas. Pada tahun 2017, produksi Karrar sedang berlangsung. Namun tidak jelas apakah batch produksi praproduksi atau produksi skala penuh sedang dibuat. Pengembangan Karrar jelas dibantu oleh Rusia. Pesawat ini memiliki sejumlah kemiripan dengan T-90MS Rusia dan menggunakan beberapa komponen serupa. Ini mungkin versi T-90MS yang diproduksi dengan lisensi dari komponen yang dipasok Rusia. Namun Karrar tidak sekuat T-90MS. Tank ini juga kalah dengan tank tempur utama modern Barat dan Tiongkok. Lambung dan turret dilengkapi dengan kit lapis baja reaktif eksplosif tambahan yang baru. Secara eksternal, ia menyerupai armor peledak relik generasi baru Rusia. Meskipun sepertinya baju besi Iran berbeda, bagaimanapun, senjata ini harusnya lebih unggul daripada perangkat lapis baja reaktif eksplosif KONTAKT-1 yang sudah tua, yang digunakan pada tank T-72S. Sisi bawah lambung dilindungi oleh rok karet. Bagian belakang lambung dan turret dilapisi dengan pelindung sangkar. Karrar dilengkapi dengan perlindungan NBC dan sistem pencegah kebakaran otomatis. Tank Iran dipersenjatai dengan meriam smoothbore 125 mm yang baru. Senjata ini menembakkan berbagai jenis peluru, termasuk peluru APFSDS, HE dan HFRAG. Jarak tembak efektif peluru APFSDS adalah sekitar 2,000 sampai 3,000 meter. Senjata ini juga dapat meluncurkan peluru kendali anti-tank dengan cara yang sama seperti amunisi biasa. Rudal ini memiliki jangkauan 4,000 sampai 5,000 meter. Pistol ini memiliki selongsong logam di dasar laras senapan. Tujuan dari selongsong ini tidak jelas. Ada kemungkinan bahwa hal ini meningkatkan stabilisasi senjata saat menembak saat bergerak. Pistol ini dilengkapi dengan autoloader. Karrar mempertahankan autoloader tipe carousel dari T-72S. Laju tembakan maksimum hingga 8 peluru per menit, atau 1-2 peluru per menit, bila dimuat secara manual. Pemuat otomatis Soviet ini sudah terbukti, namun memiliki kelemahan umum karena amunisinya disimpan langsung di kompartemen kru. Sebanyak 22 peluru disimpan di autoloader dan siap digunakan. Namun peluru yang tersisa disimpan di menara baru, bukan di kompartemen kru untuk menghindari risiko ledakan. Sekitar 40 butir amunisi dibawa untuk senjata utama, termasuk peluru kendali anti-tank. Karrar dilengkapi dengan stasiun senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, dipersenjatai dengan senapan mesin 12,7 mm. Sepertinya senapan mesin koaksikal telah dihapus. Tangki telah mendapat pemandangan baru dan sistem pengendalian kebakaran. Pesawat ini dilengkapi dengan pemandangan panorama komandan dan pemandangan penembak baru. Pemandangan utama dilaporkan diproduksi oleh perusahaan Slovenia Fotona. Karrar juga mempertahankan tampilan asli T-72S. Pemandangan dan sistem kendali tembakannya jelas lebih unggul dibandingkan T-72S. Pemandangan panorama komandan terdapat di sebagian besar tank barat dan tank terbaru Tiongkok dan Rusia. Tank baru Iran memiliki kemampuan tempur pemburu-pembunuh. Komandan menggunakan pemandangan panorama untuk mencari target. Setelah target dipilih, senjata akan diletakkan pada target secara otomatis dan penembak menyelesaikan semua proses membidik dan menembak. Selama waktu itu komandan mencari target berikutnya. Tank baru Iran telah meningkatkan sistem observasi dan alat bantu mengemudi. Dilengkapi dengan kamera, sistem navigasi satelit, dan panel instrumen digital. Tank ini dioperasikan oleh 3 awak, termasuk komandan, penembak dan pengemudi. Rekaman Iran menunjukkan tank-tank ini dengan ruang mesin yang dilucuti. Ini bisa menjadi indikasi bahwa tank yang ditingkatkan dilengkapi dengan mesin baru. Kemungkinan besar Karrar dilengkapi dengan mesin diesel baru, yang menghasilkan tenaga sekitar 1000 hingga 1200 tenaga kuda.
Ada kemungkinan juga mesin untuk tank baru Iran ini dipasok dari Rusia. Jejak Karrar mirip dengan jejak tank T-90MS Rusia, M1 Abrams Amerika, atau tank seri Leopard 2 Jerman. Tangki bahan bakar eksternal tambahan dapat dipasang untuk memperluas jangkauan operasional tangki. Tank dilengkapi dengan bila bawaan untuk menggali sendiri. Kendaraan dapat mempersiapkan dirinya sebagai tempat pertahanan tanpa bantuan kendaraan insinyur militer lainnya. Sumber, militarytoday.com